Saya orang yang paling tidak bisa berpisah dengan mak saya. Ketika malam tahlilan, mak saya menghadiri tahlil almarhum Pak Ci Imran namanya, ingat saya kejar mak saya 5 kilometer. Saya kejar sampai di rumah itu, mak saya udah menengok segini, saya berdiri aja di pintu. Rupanya mengikut emak ke pengajian, ke tahlilan, ke acara maulid, acara pengajian. Itulah lupanya yang paling membuat teringat sekarang. Nah, makanya kalau ada anak-anak kecil di masjid, maka ini banyak orang sekarang kalau udah melihat anak kecil di masjid, pulang. Buat naik jantung koroner aja pulang. Bapak, kalau di masjidmu tak ada suara anak-anak lagi, maka boleh jadi 20 tahun lagi masjidmu jadi museum. Bagaimana menyikapi problem sesama dai aktivis yang saling dengki sehingga melemahkan dakwah itu sendiri? Hadis riwayat Sunan Tirmidzi, namanya Imam Abu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi, nama kampungnya Termes, perbatasan antara Uzbekistan dengan Afghanistan. Saya belum pernah ke sana. Lalu dalam kitab Jami' Tirmizi sama dengan Sunan Tirmizi, Sunan artinya sunnah-sunnah. Karena yang menyusunnya Imam Tirmizi disebut dengan Sunan Tirmizi. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Kalau orang itu sudah sholat, sudah dakwah, setan tidak menggoda dia lagi untuk nyembah dia. Sembahlah aku kata setan. Enggak. Tapi setan mulai menanamkan permusuhan di dalam hatinya. Oleh sebab itu maka di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghilla, jangan jadikan dalam hati kami ini ghil, hasadan, hasad, dengki, dendam, busuk hati, marah. Saya menganggap Ustadz Ahmad Ridwan adalah saudara saya, seiman, disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada hal-hal yang tak bisa saya sampaikan, beliau menyampaikan. Ada hal-hal yang saya tak mampu, beliau mampu. Maka kita pandang orang itu sebagai partner, bukan lawan. Dia kawan kita. Abdul Somad merasa hebat betul kalau ceramah. Tablik akbar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun gak ada yang peduli. Anak SD. Ceramah saya di tempat anak TK. Semuanya ribut. Gak ada yang peduli. Sampai akhirnya saya lihat 5 menit, kacau nih. Udah hilang harga diri martabat gini. Enggak ada yang peduli. Akhirnya saya dapat ilham untuk memanggil pawang buaya. Kepala MDA, kepala sekolahnya. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah, boleh bantu saya? Datang kepala sekolah kecil. Dia ambil mikrofon, anak-anak lihat Ibu ya. Lihat Ibu, semua buaya-buaya patuh. Barulah di situ saya sadar, hei Abdul Somad, ada hal yang kau tak bisa, orang lain bisa. Maka anggap ini sebagai partner kita, kawan kita, bukan lawan kita. Ingat, ini adalah kawan kita sama-sama mencari ridho Allah supaya turunnya rahmat dan barakah. Tapi kalau kita menganggap ini adalah lawan, sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke depan, sipak ke belakang. Kalau ada orang mengaku dunia dakwah, tapi begitu sifatnya, tanduk kiri, tanduk kanan, sikut depan, sikut belakang, ini nanti Idul Adha kita siapkan pisau paling tajam. Ini casingnya aja orang, isinya kambing nampaknya. Langkah terbaik apabila melihat orang terdekat dalam keluarga melakukan hal yang bertentangan dengan agama itu bagaimana Pak Ustadz? Diajak amar ma'ruf, nahi mungkar. Caranya, betapa banyak niat yang baik tapi dikemas dengan cara yang tidak baik. Ini orang masih ring 3, ada yang sudah ring 1, ini yang sudah ngaji, yang sudah tekun. Ada ring 2, masih setengah-setengah. Dia masih ring 3, nggak bisa diceramahi. Dia masih ring 3. Tiba-tiba mentang-mentang ini kakak abang sudah ring 1, pulang langsung dipanggil. Hei setan, sini.
Nggak bisa. Harus dengan cara yang lembut. Mungkin untuk awal-awal jangan dulu pakai mulut kita, ikut mulut orang lain. Makanya saya kalau ada orang ngejek, apa itu artis-artis? Apa itu orang ceramah kayak gitu? Mungkin kalau kita langsung bacakan kitab, bacakan ayat, dia lari. Tapi dengan lagu, dengan musik, religi, dengan sentuhan, tersentuh hatinya, dengan akhlaknya, dengan kegantengan yang ngajak, dengan ketulusan orang, akhirnya dia dekat, mulai mendekat, baru kita tarik. Ini sama seperti main bola, di depan sana ada striker, di sini ada back, di sini ada penjaga gawang, maka kita bagi-bagi tugas. Sama juga seperti ngajak ke rumah makan. Ada yang di pintu itu nggak pandai masak, nggak ada. Bukan, ibu mampir ke sini ya, ada lontong sayur, ada ini. Lalu kita mengatakan, ngapain ini? Orang masuk ke dalam itu kan gara-gara dia. Nanti setelah sampai di dalam baru ada satu yang ngasih menu. Mau makan apa? Mau minum teh panas apa teh dingin? Teh dingin, yang daun apa yang batang? Yang batang, minumnya di kamp apa yang ini? Kau bawa aja lah, aku haus sudah. Artinya apa? Bagi-bagi tugas dalam dakwah. Nah, jadi kalau ada keluarga kita yang begini, maka kita cari celah kira-kira bisa masuknya dari pintu mana. Pintu lagu, pintu kongko-kongko, pintu grup WhatsApp. Mungkin tidak kita langsung, kita ajak dulu dia masukkan nomornya dulu di grup-grup yang masih ring 3. Ajak pengajian kepada ustadz-ustadz yang khusus spesialis anak muda, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz, mungkin dia baru koneknya di situ, nanti baru udah serius. Begitu caranya, metode mengajak orang ke jalan Allah. Bagaimana mencapai ketenangan batin dan menghilangkan kecemasan. Kecemasan itu kan 911. Emergensi. Nah, di mana kalau kita lihat ada wajah orang pucat pasi, apakah cemas itu di wajahnya? Tidak. Kalau ada orang kena diabetes, mohon maaf, kakinya dipotong, apakah cemas itu di kakinya? Tidak. Letak kecemasan itu kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik maka dia menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Hati apa jantung Pak Ustadz? Sebetulnya terjemah yang betul jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang. Sebesar mana? Sebesar genggaman kita. Kalau kebetulan orangnya tegap, besar. Abdul Somad ya sebesar ini. Berdegup berdetak sebelah kiri. Kalau normal, kalau banyak utang. Makanya kata dokter jangan sampai kena serangan jantung. Si Anu kemarin yang ikut pengajian di masjid kita di mana sekarang? Meninggal mendadak kena serangan jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kenapa dia meninggal? Kena kurap. Nggak ada. Jadi sebetulnya Nabi sedang beri perumpamaan. Kalau secara medis yang paling penting di badan ini jantung. Maka dalam Islam yang paling penting di dalam badan ini juga adalah hati, jantung. Maka diisi dengan apa dia? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Ambil air wudu, salat sunat, off-kan otak, on-kan kolbu. Off. Hidupkan sini. Apa zikir yang paling kau suka? La ilaha illallah. Baca banyak-banyak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Apa zikir yang paling kau suka? Tasbih. Saya sukanya pakai lantunan. Subhanallah. Apa yang paling kau suka? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Ustaz sendiri paling suka apa? Salawat. Jadi saya kalau sedang banyak betul serangan, beban itu segala macam, saya ambil wudhu, saya sholat 2 rakaat, saya off-kan otak saya, off. Habis itu saya hidupkan hati saya, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli. Konekkan diri kita dengan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, jadi kita pengajian nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dunia sebesar ini mau dimasukkan ke kepala sebesar ini, apa yang terjadi? Bam! Pecah pembuluh darah, mati. Oleh sebab itu, bukan saya mau mengajak kita untuk tidak berpikir, bukan itu maksud saya. Kita tetap ada strategi. Jangan gara-gara saya ngomong gini, tiba-tiba besok rapat pengurus kafilah solihin. Bagaimana target ekonomi kita 2021? Udahlah kita opkan aja semua, kita zikir. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksud saya. Kita tetap ada planning, kita tetap ada inovasi, kita tetap ada visi dan misi. Tapi ada saat-saat tertentu, saat dunia ini terlalu berat, saat makhluk di bumi tak lagi ada yang bisa diajak bicara, maka berbisiklah ke tanah supaya makhluk-makhluk langit mendengar ucapanmu dan mengaminkan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka otak ini tak bisa kalau diajak terlalu berat, dia error nanti dia lama-lama. Kalau komputer error masih bisa kita ganti hard disk baru. Kalau ini error, itulah yang senyum kepada angkot itu. Duduk pinggir jalan. Oleh sebab itu maka offkan ini sejenak, hidupkan ini. Perbanyak. Apa yang zikir paling suka, itu yang paling banyak diamalkan. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah, amin. Berarti ragu dia saya sehat. Saya dari ACT, aksi cepat tanggap. Karena ada cepat tapi tak tanggap. Ada tanggap lelet. Lembaga kemanusiaan yang menjembatani kebaikan umat untuk umat. Walaupun dia tidak membangun jembatan. Bagaimana cara agar kita bisa selalu istiqomah untuk menjadi seorang yang dermawan? Yang pertama punya duit dulu. Gimana mau dermawan tak punya duit? Setelah bisnisnya halal, duitnya berkah, lalu kemudian dia membuat sebuah komunitas. Jangan sendirian, karena ini beban terlalu berat. Apa nama komunitasnya? ACT. Gabungkan diri dengan komunitas-komunitas. Setelah itu yang ketiga, action langsung. Pergi itu ke Wamena, pergi itu ke Palu, datangi itu langsung tsunami. Jangan cuma lihat videonya belum tentu tersentuh, datang lihat fakta langsung. Beda ternyata kalau ngelihat langsung. Nah itu. Memang Ustaz sudah pergi? Saya pergi waktu Palu. Pergi saya ke Palu melihat di kampung-kampung, melihat rumah tumbang. Ternyata ada rasa di dalam. Rasa itu yang tidak bisa dibangkitkan dengan hanya sekedar membaca www.google.com. Tak bisa dibangkitkan oleh youtube.com. Tapi ada langsung mata berbicara. Mata jendela jiwa. Jiwa di dalam ini jendelanya. Jendela ini mesti dibuka untuk melihat. Baru bisa. Inna sam'a, dengar, wal basar, lihat, wal fuad. Fuad tidak akan mungkin hidup kalau ini tidak dibuka, ini tidak dibuka. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Tuli, bisu, buta, hati terkunci tertutup. Na'udzubillah. Afwan, saya mau tanya bagaimana meminta doa agar pasangan baru nikah sentiasa bisa membimbing istri untuk istiqomah di jalan Allah dan segera diberikan keturunan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil was. Ini menunjukkan bahwa hidup tak pernah selesai dengan masalah. Dulu sebelum nikah minta doa dapat jodoh. Setelah dapat jodoh minta doa punya anak. Setelah punya anak minta doa supaya anak jangan nakal. Setelah punya anak minta doa supaya anaknya jadi hafal Quran. Setelah anak masuk pesantren minta doa supaya tahan berpisah dengan anak. Jadi memang dunia ini tak pernah selesai. Nanti setelah punya anak, anaknya nikah, sibuk pula ngurus cucu. Ibu yang dulu kan sering pengajian nih ya, sekarang dia kemana? Di rumah Pak Ustadz. Apa? Tempat penitipan anak. Jadi memang dunia ini tak pernah selesai. Insya Allah Pak Ustadz kalau mati selesai. Belum tentu, malaikat maut. Mungkar nakir, kapan kita baru selesai? Nanti ketika bersama di surga Jannatul Firdaus. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi maksud saya, jangan kau sangka engkau saja yang punya beban hidup ini. Ini banyak orang menyangka dia aja yang punya beban. Tuhan tidak adil.
Kau mau nengok keadilan Tuhan? Nanti dinampakkannya pingsan. Oleh sebab itu maka orang lain juga punya masalah. Mungkin masalah dia lebih besar daripada kita. Ini mindset kita mesti diluruskan dulu. Main otak, settingan otak mesti dikatakan. Bukan kau saja yang punya masalah, orang lain juga punya masalah. Setelah kita pahami bahwa orang juga punya masalah, bahwa kita tahu kita masalah kita sesungguhnya tidak besar. Maka minta doa kepada Allah. Gimana caranya? Wabtagu ilaihil wasilah. Jangan ngadap Allah itu dengan tangan hampa kosong. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau berilah aku anak yang soleh berkat bacaan Qur'anku. Ya Allah berilah aku anak yang soleh berkat sedekahku. Ya Allah berilah aku anak yang soleh berkat. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Dalilnya mana Pak Ustadz? Itu hadis Sahih Bukhari 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau karena aku berbakti kepada ibuku. Terbuka pintu gua. Ya Allah berilah aku, kabulkan doaku, buka pintu ini karena aku sudah bersedekah pada pembantuku. Terbuka pintu gua. Jadi pilih satu amal, continue di amal itu, jadikan itu sebagai doa. Misalnya tiap bulan bayarkan anak yatim sekolah. Doa nanti bilang, ya Allah berkat kemuliaan Engkau aku beramal menyantuni anak yatim itu, berikanlah aku anak yang soleh. Itu disuruh dalam Quran. Wabtagu ilaihil wasilah. Atau membaca salah satu surat-surat yang mulia dalam Quran. Ya Allah berkat kemuliaan surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Al-Kahfi, berikanlah aku anak yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah memberikan anak itu? Sulit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Istri yang diponis mandul tak mungkin punya anak, tiba-tiba punya anak setelah Nabi Ibrahim umur 99 tahun. Istrinya bernama Sarah. Sudah dikatakan orang takkan mungkin dia punya anak Ibrahim. Mudahlah buka cabang aja. Franchise. Apa yang terjadi setelah Ismail lahir? Justru istri tua yang dikatakan mandul tadi malah mengandung anak. Lahirlah anak bernama Ishak. Diambil dari kata Yitzhak. Bahasa Arabnya Yithak. Yithak artinya ketawa. Ketawa Nabi Ibrahim saking lucunya. Kok Isa ya? Allah punya kuasa. Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau bermunajat, melelehkan air mata. Suaramu yang lirih menembus telinga malaikat. Lalu Allah saat itu membanggakan engkau malaikat. Yang dulu kalian komplain katanya makhluk ini akan berbuat dosa. Yang katanya makhluk ini akan menumpahkan darah. Nih! Dia bermunajat di tengah malam. Allah ingin membanggakan engkau kepada para malaikat-malaikatnya. Makanya ada amal yang paling tinggi daripada tahajud. Yang lebih hebat daripada jihad. Yang lebih mantap daripada sholat qiyamul lail. Apa amalnya? Ridha menerima keputusan Allah SWT. Usaha, ikhtiar, doa, tetap ada usaha. Tanya pakar-pakar medis, berobat, bayi tabung. Berapa bayi tabung sekarang Pak Ustadz? Oh paling murah 100 juta, itu pun tabung-tabung second. Katanya makan kurma muda, katanya banyak makan toge, ikut aja semua. Udah dimakan toge pakai bakwan gak juga mempan. Bagaimana cara bersyukur? La in syakartum la azidanakum. Kalau kau nampakkan nikmat itu, ku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kau tutup nikmat itu tidak ku tambah. Syukur artinya nampakkan. Kalau menampakkan, kalau gitu kita buat rumah besar, beli mobil mewah, bukan itu. Bukti kau kaya bukan dengan cincinmu 5-10. Bukti kau kaya bukan dengan mobilmu mahal, bukan. Bukti kau kaya adalah berapa anak yatim yang kau bayarkan uang sekolahnya. Berapa fakir miskin yang kau kasih makan berasnya. Berapa orang jompo yang kau kasih kainnya. Itu bukti, tampakkan itu. Itu cara syukur. Itu cara syukur. Makanya mau pergi kemana? Mau ke sana. Apa acaranya? Syukuran. Mana syukuran? Ngasih makan, tamu. Nah, itu maknanya menampakkan nikmat Allah. Ada orang ini seolah-olah nikmat Allah itu tak ada. Maka Allah akan cabut nikmat itu.
Bagaimana caranya ikhlas Pak Ustadz? Ikhlas itu yang tahu hanya kita, malaikat pun tak tahu. Malaikat tak tahu ikhlas. Kalau hambaku itu berniat mau buat baik, catat, kata Allah. Dari mana malaikat tahu orang ini berniat buat baik? Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, malaikat tak tahu hati manusia, tapi malaikat mencium harum semerbak dari orang itu. Begitu dicium malaikat, berarti ada niat baik, keikhlasan dalam dirinya. Jangan heran kalau malaikat tak pernah menghampiri, karena begitu yang diciumnya adalah bau busuk, karena tak ada niat baik di dalam hati. Maka bersihkan senantiasa karena Allah, bukan karena manusia, karena Allah, karena Allah. Kalau sholat fardu di masjid nampak orang, tapi kalau bangun kita malam sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, witir tambah 3, tak nampak orang. Membaca Quran bersama-sama mungkin dilihat orang, tapi saat kita baca sendiri, coba zikir jahar orang mendengar ramai, tapi zikir sir juga dilaksanakan, dua-duanya dibuat. Ada amal yang di depan orang, sholat berjamaah, ada amal yang di belakang mata orang, sholat sendiri. Ada zikir yang dibaca kuat, tapi ada pula zikir yang dibaca sir. Itu semua adalah untuk menjaga keikhlasan hubungan antara kita berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat Pak Ustadz? Yang pertama ada 5 langkah. Yang pertama, sholat itu sama seperti main bola, jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung main sepak bola, nanti kram kakinya. Tapi lari-lari dulu pemanasan. Pemanasan dalam sholat dengan mendengar suara azan menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai hati dijaga. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Makanya saat azan berkumandang tak boleh ngobrol. 2, ketika berwudu khusyuk mulai agak dalam. Makanya ketika sedang wudu nggak boleh ngobrol. Ketika air masuk ke dalam mulut bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika air mengusap muka bersih dosa-dosa biji mata. Ketika air menyiram tangan bersih dosa-dosa tangan. Ketika air mengusap kepala bersih isi kepala. Ketika air menyiram kaki bersih dosa-dosa kaki. Hati dijaga. Makanya jangan sambil wudu itu sambil cerita. Ini banyak orang sambil wudu cerita. Nah, itulah kan gua udah ngomong kemarin. Jangan. Jangan, tapi lu sih akhirnya mampus kan. Nah, itulah. Ini jangan ngobrol sambil wudu. Setelah itu bersih baru menghadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah maj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. 3. Jangan melakukan perbuatan yang lagha sia-sia. Dari tempat wudhu masuk ke dalam masjid, tasbik. Tasbik menjalin jari jemari, kertak-kertak. Kertak-kertak, jangan. Kalau kertak-kertak jari aja nggak boleh, apalagi main handphone. Matikan. Matikan handphone. Karena ini mampu merusak hati. Matikan, stop. Kadang imam bolak-balik, luruskan shaf, matikan HP. Kita tak peduli. Yang keempat, pahami apa yang dibaca. Saya tidak menyuruh menterjemahkan. Saya tidak menyuruh menterjemahkan bacaan. Pahami aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan saya suruh terjemahkan. Inna sholati my praying wa mahyaya my life wa mamati my die. Lillahi ta'ala for you oh my God. Bukan itu saya maksud. Pahami aja, jangan diterjemahkan. Pahami aja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pahami yang dibaca. 5. Connect antara mulut menyebut dengan hati mengingat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut menyebut, hati mengingat. Connect antara mulut dengan hati. Mulut, hati connect. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mulai agak-agak jauh. Mulai agak-agak jauh. Connectkan lagi. Agak-agak jauh. Connectkan lagi.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai agak-agak marah karena dengar suara anak kecil. Apalah ini? Ihdinas siratal mustaqim. Konekkan lagi. Awas nanti anak siapa lah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya dalam orang yang sholat di masjid, maksud saya bukan cerita. Saya nggak pandai nyindir-nyindir. Nggak apa-apa. Kalau anak-anak masih ada di majelis pengajian kita, 20 tahun akan datang, mereka yang akan buat majelis pengajian. Gitu cara menebus omongan tadi. Saya orang yang paling tidak bisa berpisah dengan mak saya. Ketika malam tahlilan, mak saya menghadiri tahlil almarhum Pak Ci Imran namanya, ingat saya kejar mak saya 5 kilometer. Saya kejar sampai di rumah itu, mak saya udah menengok segini. Saya berdiri aja di pintu. Rupanya mengikut emak ke pengajian, ke tahlilan, ke acara maulid, acara pengajian. Itulah lupanya yang paling membuat teringat sekarang. Nah, makanya kalau ada anak-anak kecil di masjid, maka ini banyak orang sekarang kalau udah melihat anak kecil di masjid, pulang. Buat naik jantung koroner aja pulang. Bapak, kalau di masjidmu tak ada suara anak-anak lagi, maka boleh jadi 20 tahun lagi masjidmu jadi museum. Ini penting, kalau tidak nanti rusak. Jadi kekhusyuan tadi adalah sama seperti kita naik motor. Kadang-kadang naik motor ini kan agak-agak mau naik ke trotoar, luruskan lagi. Gitu juga soal khusyuk ini, dia agak lari. Sama seperti orang memikul padi di tengah sawah, udah agak-agak terpleset, naik lagi, udah agak-agak jatuh. Jangan terpleset, jatuh, masuk kolam, nangguk-nangguk ikan pula. Bagaimana caranya istiqomah Pak Ustadz? Pertama, jangan hidup sendiri, mesti berjamaah. Yang kedua, berjamaah, jangan pernah, komunitasnya harus tetap ada. Itu syarat istiqomah. Yang kedua, harus praktek langsung, paksa diri. Paksa-paksa diri baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Paksa-paksa diri baca surat Yasin. Paksa-paksa diri satu hari berselawat 100 kali. Harus buat target. Saya harus berselawat 100 kali. Tapi yang tahu cuman kita aja. Jangan nanti udah 100 langsung update. Alhamdulillah udah 100 hari ini. Jangan nanti sebelum berselawat streaming pula. Na'udzubillah. Jadi riak nanti kita. Sebelumnya jazakallah khairan kasiran ahsanal jaza untuk kedatangan Ustadz. Jawabannya wa iyyakum. Wa iyyakum artinya you too. Saat ini di tengah kondisi persatuan umat khususnya sesama muslim di Indonesia terlihat seperti terpecah belah. Bagaimana menurut Ustadz langkah cara terbaik untuk menyatukan kondisi yang terpecah belah tersebut? Mungkin terpecah belah disebabkan oleh pilihan politik. Mungkin terpecah belah disebabkan oleh perbedaan mazhab, tapi kita tetap punya Allah yang satu, la ilaha illallah. Kita tetap punya Nabi yang satu, Muhammadur Rasulullah. Kita tetap punya Quran yang satu, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fih. Mengapa kita bahas yang kecil tapi meninggalkan yang besar? Kira-kira kalau diinventarisir masalah, lebih banyak masalah yang muttafaq alaih yang kita sepakati atau yang ikhtilaf? Lebih banyak yang kita sepakati daripada ikhtilaf. Salat misalnya. Semua kita sepakat salat itu 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ahlus sunnah wal jamaah. Keluar daripada itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kita sepakat bahwa salat subuh itu 2 rakaat. Ada yang salat subuh 1 rakaat. Mana ada? Bahwa ada yang pakai bismillah, ada yang sir, ada yang jahar, ada yang pakai kunut, ada tidak. Ini khilafiyah. Selama masih sama-sama salat subuh. Dulu aja orang kelahi masalah kunut gak kunut. Sekarang alhamdulillah gak lagi ada kelahi. Karena sama-sama gak sholat subuh. Saya mungkin ada beberapa perbedaan dengan Ustadz Ahmad Ridwan. Dalam fikih mungkin saya lebih banyak ke mazhab Syafi'i, beliau lebih ke Hambali.
Dalam masalah akidah mungkin saya memakai pendapat Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, mungkin beliau mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah, mungkin. Tapi kami masih tetap ada titik-titik persamaan, bahwa ini ada untuk membawa umat ini. Maka persamaan itulah yang kita lihat, itulah yang membuat kita bisa berjalan bersama, melihat beberapa perbedaan. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita bekerja sama. Pada perkara yang kita ikhtilaf, mari kita berlapang dada. Makanya saya lebih suka masuk ke dalam hutan, bawa bantuan, kumpulkan pakaian bekas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami akan masuk hutan bulan sekian, bawalah barang-barang makanan pokok, kirimkan ke nomor rekening berikut ini, kami akan bawa. Kenapa? Karena kalau sudah cerita fakir miskin, tidak ada ikhtilaf. Ada nggak ikhtilaf kalau sudah cerita fakir miskin? Nggak ada. Ini miskin, menurut saya tidak miskin. Mana ada ikhtilaf? Ustadz, beri kami tips-tips agar tetap istiqomah dalam berhijrah untuk kami yang masih pemula dalam berhijrah. Jangan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ini predator, buaya sungai, bukan buaya darat. Buaya di sungai, predator sedang mengamati sekelompok kambing yang menyeberang sungai. Sekelompok kambing menyeberang sungai tidak akan diganggu oleh predator. Tapi ketika ada satu kambing yang tidak sabar, lalu memisahkan diri dari jamaah, hanya ingin meneguk 2 teguk air, disitulah predator akan menerkam. Wow. Ustadz tahu dari mana? Ada acara di TV. Oleh sebab itu maka pertama, jangan misahkan diri dari jamaah. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan majlis ilmu. Karena kita ini semua punya bibit iman. Tapi bibit iman ini kalau tidak disiram, kering dan mati. Berapa banyak orang yang bibit imannya mati karena tidak disiram. Apa alat penyiramnya? Pengajian. Pilihlah cara siram yang mana yang kau sukai. Saya lebih suka cara siramnya Ustadz Hadi Hidayat, lebih slow Pak Ustadz. Dengan Ustadz Somad itu seperti dorsmir. Mati bunga-bunga yang cantik itu. Saya lebih suka kalau siramannya dilakukan oleh Ustadz Umar Mita. Dia lebih lembut, lebih soft. Mungkin itu lebih mengena. Dia siramnya pelan. Nah, siram. Kalau Ustadz Somad, terserah Ustadz mana yang kau pilih. Yang penting ngaji. Jangan dibentur-benturkan Ustadz ini. Oh Ustadz ini enggak ada ilmunya ini. Ustadz ini enggak ada. Kau pun, yang mana yang kau ikut? Satu pun tidak. Aku lebih hebat dari Ustadz itu. Ustadz itu makan, aku makan. Ustadz itu minum, aku minum. Memang iya. Tapi dia baca buku. Nanti baca koran. Oleh sebab itu maka ini. Jangan misahkan diri dari jamaah. Hidupkan iman itu dengan ilmu pengajian, jangan pernah tinggalkan pengajian. Ngaji. Alhamdulillah kafilah solihin ini ngajinya continue terus kan, berkelanjutan. Nah, ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah selalu waspada, setan belum pensiun dini. Jangan sangka kalau sudah hijrah, udah hijrah setan nampaknya takut. Kalau antum hijrah, antum digoda oleh setan yang hijrah juga. Setan yang hijrah dari level kelas ekonomi ke VVIP. Selama ini kalau antum masih sakau, antum masih mabuk, antum masih pakai sabu-sabu, setan yang goda antum, setan-setan ya kelas-kelas kopral lah. Tapi ketika antum sudah mulai hijrah, maka antum dikirim oleh iblis. Kata iblis, ente yang baru selesai pelatihan kan? Ini coba. Ustaz Abdul Somad masih digoda setan. Ya, yang menggoda saya setan yang sudah baru sidang doktor. Karena saya LCMA. Luar biasa. Jangan sangka, setan itu la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, dari atas, dari bawah, dari dalam, dari luar. Seserius itu setan ya. Itu memang SOS, standar operasional setan.
Nah, kalau kita waspada, maka insya Allah kita akan selamat. Yang keempat, jangan takbur, jangan sombong, minta sama Dia, penguasa sejagat alam. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, jaga hatiku supaya tetap istiqomah dalam hijrah. Habis, itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermakna insya Allah.